Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubadillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun kita masih daring di rumah. Tapi kita tetap harus semangat ya belajar dan terus dengerin apa yang Ibu sampaikan di video ini agar mempermudah kalian dalam mengisi jawaban yang Ibu berikan. Dan apabila kalian kurang paham, mohon kepada anak-anakku sekalian untuk bertanya ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pelajaran 3 yang judulnya kurban. Mari anak-anakku sekalian, kita buka sama-sama ya di halaman 32 yang judulnya waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Yang pertama ini Ibu akan menjelaskan waktu pelaksanaan kurbannya terlebih dahulu, yaitu waktu pelaksanaan ibadah kurban adalah sesudah sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Berakhirnya adalah saat terbenamnya matahari sebelum maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam buku kalian di halaman 32 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Man dhabaha qabla sholata fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da sholati wal khutbataini faqad atamma nusukahu wa soba sunnatal muslimin. Yang artinya, siapa saja menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa saja yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan Islam ya. Menyembelih kurban sebaiknya pada siang hari, bukan malam hari pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Menyembelih pada malam hari itu hukumnya makruh. Diutamakan tempat penyembelihan kurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha di mana kita sholat, misalnya lapangan atau halaman masjid. Tapi Rasulullah SAW juga mengizinkan penyembelihan hewan kurban di rumahnya sendiri, berarti di depan rumah kita sendiri boleh ya anak-anak. Nah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyembelih kurban di manhar, yaitu penjagalan atau rumah pemotongan hewan. Baik anak-anak, kalian buka ya halaman 33. Di sini menjelaskan tentang hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Yang pertama jenis hewannya. Hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut, misalkan ayam, itik, dan ikan tidak diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-Hajj, surat ke-22, ayat ke-34, yang bunyinya ada di halaman 33, bisa kalian buka ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dalam bahasa Arab, kata bahimatul an'am itu artinya binatang ternak, hanya mencangkup unta, sapi, dan kambing, bukan yang lain. Seekor domba atau kambing kurban untuk seorang, dan seekor unta, sapi, kerbau untuk 7 orang. Nah, ini ketika akan melakukan kurban. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda yang bunyinya ada di halaman 33 juga anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala falamma kunna bi mina utitu li bilahmi fakultu ma hadha qalu dhaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil bakari, yang artinya Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kami berada di Mina didatangkan kepadaku setumpuk daging lembu atau sapi. Maka aku bertanya, daging apakah ini? Orang yang membawa daging itu menjawab, Rasulullah SAW telah berkurban untuk istri-istri beliau dengan seekor sapi. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis lainnya dinyatakan pada halaman 34 ya anak-anak, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin khaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyatil badanata an sab'atin wal baqara an sab'ah, yang artinya Jabir bin Abdullah berkata, kami telah berkurban bersama Rasulullah Ta'ala pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kemudian kita buka sama-sama di halaman 34. Tentang 34 ini menjelaskan tentang kondisi hewan kurban. Hewan yang kurbankan haruslah sehat, sudah cukup umur, tidak boleh cacat ataupun cedera pada tubuhnya. Kurban merupakan cara untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Usahakan hewan yang dikurbankan harus berkualitas bagus, bukan kualitas barangan. Hal yang tidak diperbenarkan, yang tidak diperbolehkan, maksudnya sih anak-anak ya, ketika berkurban, hewannya itu pertama matanya buta, sebelah rabun matanya, pincang jalannya, lemah kakinya serta kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada sebagian kupingnya, terpotong hidungnya, pendek ekornya, atau karena terpotong atau putus, dan menderita penyakit dan keadaan sakit, itu tidak diperbolehkan dalam berkurban. Nah, kemudian hewan-hewan yang diperbolehkan untuk kita jadikan kurban hendaknya memenuhi ketentuan atau syarat sebagai berikut. Pertama, baik tanduknya tidak patah, terhindar dari cacat, hewan yang tidak sobek telinganya, tidak ompong giginya, gigi depannya anak-anak, tidak putus ekornya, tidak ada keadaan hamil, dan sebagainya. Cukup umur yang ditentukan dan patut dijadikan kurban. Yang pertama, dari kambing. Kambing ini umur 1 tahun masuk tahun kedua disebut da'nun ya. Kambing Jawa umur 2 tahun masuk tahun ketiga ma'zun. Jadi itu diperbolehkan ya pada usia itu. Nah, kerbau dan sapi pada umur 2 tahun masuk tahun ketiga disebut bakorun atau atau jamusun. Yang terakhir unta. Unta ini berumur 5 tahun, masuk ke tahun ke-6, boleh ya dikurbankan, yang disebutkan dengan ibilun. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bisa kalian lihat di halaman 35 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Anil Bara' ibni Azibin radhiyallahu an, qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fi dhahayal awra'ul bayinu awaruha wal maridahul bayinu maraduha wal arja'ul bayinu dhalahu wal kabiratul lati la tunki, yang artinya
Bara bin Zaid radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW berada di antara kami dan bersabda, 4 macam tidak boleh untuk berkurban, yaitu hewan yang buta, sebelah yang nyata butanya, sakit yang nyata sakitnya, pincang yang nyata pincangnya, dan tua yang tidak mempunyai sumsum. Hadis riwayat Ahmad. Baik anak-anak, ini ada tugas untuk kalian di buku BDR-nya. Di BDR 1 tetap ya anak-anak. Yang pertama, kapan waktu pelaksanaan kurban? Yang kedua, tuliskan bunyi surah Al-Hajj ayat 34, tidak usah pakai arti ya, suratnya saja ditulis. Nah, yang ketiga, sebutkan hewan yang tidak dibenarkan dalam berkurban. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu dari pelajaran ini. Apabila Ibu ada salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.